Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pengecekan inquiry PLN dan inquiry OVO melalui API IAKA. Nah, di sini apa itu inquiry? Inquiry adalah API yang digunakan untuk mengecek apakah subscriber dari PLN prepaid itu valid atau tidak. Nah, untuk path-nya itu ada di API/inquiry-pln dengan metode POST. Dan request body-nya adalah username, itu nomor telepon yang teman-teman registrasi, kemudian ada customer ID, dan ada sign atau signature yang berisi hash MD5 dengan username ditambah API key ditambah customer ID. Nah, di sini saya sudah membuatkan suatu form sederhana untuk inquiry PLN dan inquiry OVO. Nah, di sini jika kita lihat di dalam serve-nya, nah ini sudah tampil inquiry PLN check dan inquiry OVO check. Nah, di sini kita hanya perlu menerima customer ID saja. Oke. Selanjutnya di sini form action-nya adalah inquiry-pln, kita buat dulu di web PHP. Bisa copy dari yang price list, boleh. Inquiry-pln. Nah, ini nih inquiry PLN. Kemudian kita buat suatu function bernama inquiry PLN di main controller. Nah, nama function ini bebas ya teman-teman, bisa teman-teman sesuaikan dengan bahasa yang biasa teman-teman pakai, senyamannya aja. Nah, ini bisa kita copy saja. Karena kita tidak menggunakan tambahan endpoint, jadi kita copy dari yang cek balance saja. Jangan lupa di sini karena dia metodenya post, maka akan menerima request. Nah, oke. Untuk endpointnya, ini bisa kita ubah menjadi inquiry-pln. Kemudian kita menerima satu buah parameter lagi, yaitu customer underscore ID, yang isinya nanti kita ambil dari request customer underscore ID. Teman-teman sekali lagi bisa melakukan validasi terlebih dahulu untuk requestnya di bagian atas, untuk rules required, dan kawan-kawannya yang dibutuhkan untuk customer ID. Nah, untuk requestnya itu hanya seperti ini saja, jangan lupa untuk signature-nya. Tadi kalau kita lihat di sini, itu dia minta customer ID-nya. Oke, langsung kita ganti saja dengan $request customer underscore ID. Oke, nah kita cek di sini, dia memberikan customer ID. Oke, kemudian ini button untuk submission-nya. Nah, apabila kita coba di sini, ini ada test case-nya untuk development environment. Jika kita memasukkan customer ID ini, maka response message-nya akan mengembalikan sukses. Oke, kita coba di sini, cek PLN inquiry. Nah, ini dia sudah memberikan status sukses. Nah, kemudian jika kita cek di sini, selain angka ini, selain customer ID ini, maka dia akan mengembalikan incorrect destination number. Kalau kita ganti satunya di sini menjadi 2, maka dia akan mengembalikan incorrect destination number. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas di bagian responsnya. Tadi kalau kita lihat, ini kan responsnya kan ada lumayan banyak. Ada status, customer ID, meter number, subscriber ID, dan kawan-kawan. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang atribut-atributnya. Nah, status ini bisa ada sukses dan ada fail. Nah, ini mandatory semua, jadi semua akan dikirim. Kemudian customer ID itu adalah customer ID yang kita masukkan tadi, meter number itu adalah meter numbernya, subscriber ID itu adalah information dari customer ID-nya. Kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian name itu customer name-nya. Di sini name-nya tes PLN.
Kemudian ada segmen power. Ini di sini R1M ya. Kemudian ada message dan response code. Seperti biasa, message-nya sukses. Jika message sukses, maka response code-nya adalah 00. Nah, itu untuk yang inquiry PLN. Nah, kemudian kita masuk ke inquiry OVO. Nah, di sini sama kita akan mengecek apakah nomor OVO itu valid atau tidak. Nah, pad-nya mirip, hanya saja di bagian belakang ini menggunakan dash OVO bukan dash PLN. Nah, sisanya sama. Ini signature-nya yang diminta adalah username, API key, dan customer ID. Langsung kita coba saja di codingannya. Nah, di sini inquiry OVO check sudah dibuat formnya. Nah, ini actionnya adalah inquiry dash OVO. Kita bikin satu lagi. Inquiry dash OVO. Nah, di sini bisa disesuaikan saja menurut preferensi teman-teman. Saya memberi nama inquiry OVO. Public function inquiry OVO. Nah, bisa kita copy saja dari yang atas. Oke, jangan lupa endpoint-nya kita ubah menjadi OVO. Dan sisanya masih sama seperti form yang milik PLN. Sesuai dengan request body yang diinginkan. Karena semua mandatory, jadi kita harus mengisi semuanya. Nah, di sini jika kita cek, nih untuk test case-nya kita akan menggunakan nomor ini agar dia sukses. Cek OVO inquiry. Oh ya, saya lupa untuk memberikan request karena dia adalah bentuknya method post, jadi butuh untuk memberikan requestnya. Nah, kita ulangin sekali lagi ya. Ini sudah sukses dengan nama OVO yang ada di sini. Response code 00 berarti sukses. Nah, kalau kita coba lagi untuk incorrect destination number, kita bisa ubah angka paling terakhirnya misal menjadi 9. Nah, di sini dia akan mengembalikan incorrect destination number. Nah, kalau kita lihat di sini responsnya ini sedikit lebih sedikit ya daripada yang PLN tadi. Ini dia hanya mengembalikan respons berupa status sama sukses atau failed. Kemudian ada customer ID, customer name, message, dan response. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini. Oke, jadi segitu saja untuk video kali ini mengenai inquiry check PLN dan OVO. Semoga dapat membantu teman-teman di dalam melakukan coding API IAKA. Terima kasih teman-teman.